Selamat malam saudara. Di tengah pengusutan korupsi di BGN, tudingan adanya orang besar di kasus ini muncul dari tersangka Sony Sonjaya. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ini melontarkan tudingannya usai menyampaikan rencana untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Bagaimana kejaksaan menyikapi informasi ini? Apakah kasus korupsi BGN hanya akan berhenti pada 3 pimpinan yang sudah jadi tersangka? Atau ada tersangka lain? Siapa orang besar yang dituding Sony terlibat dalam korupsi di BGN? Berikutnya juga yang jadi sorotan di Sapa Indonesia malam kali ini dari dunia olahraga. Setelah menghancurkan Oman 3 gol tanpa balas, Timnas bersiap menjalani ujian baru menantang Timnas Mozambik dalam FIFA Matchday 9 Juni mendatang. Mozambik tak bisa dipandang sepele karena mempunyai ranking FIFA di atas Indonesia. Akankah Garuda kembali melesat tajam? 2 informasi ini dan lainnya akan kami sampaikan dalam Sapa Indonesia malam kali ini. Bersama saya, Friska Clarissa. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran besar terjadi di pabrik pengolahan ikan di Kota Pati, Jawa Tengah. Api melahap 4 gudang produksi pabrik tersebut. Kita beralih ke eskalasi di Timur Tengah, saudara. Iran meluncurkan serangan rudal balasan ke Bahrain dan Kuwait usai Amerika Serikat menembak jatuh drone Iran di Selat Hormuz. Pemimpin tertinggi Iran meminta rakyat Iran untuk berdiri teguh dan bersatu dalam menghadapi skema perang hibrida yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Salah satu tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengaku siap menjadi justice collaborator dan membongkar orang besar yang terlibat dalam. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Langkah ini diambil sebagai dalih membongkar kasus secara terang benderang dan menepis dirinya sebagai otak di balik kasus jual beli SPPG dan markup pengadaan. Apakah pengajuan JC ini murni upaya penegakan hukum atau sekadar strategi untuk meringankan hukuman? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Elsa Syarif selaku kuasa hukum Sony Sonjaya, juga Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bu Elsa dan Pak Laude. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Elsa dulu. Dengan mengajukan diri sebagai JC, apakah artinya Pak Sony mengakui tindak pidana yang dilakukan ini, termasuk juga mengakui bahwa bukan otak di balik kasus korupsi MBG ini, Bu Elsa? Kita kan baru BAP hari Kamis. Lagi saya ke Bu Elsa. Tadi Pak Laude menyebut ada berbagai unsur yang harus diperiksa. Adakah nama-nama dari jajaran menteri maupun DPR yang sudah masuk di daftarnya Pak Sony saat BAP, Bu Elsa? Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi berikan saudara, kami akan kembali dengan kasus hukum lain. KPK mengungkap modus ex-wamen IMI Silmi Karim dalam kasus dugaan pungli izin tinggal. Kembali di Sapa Indonesia malam, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Jawa Tengah memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Saudara, sejumlah modus dilakukan ex-wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dalam dugaan pungli pengurusan izin tinggal warga negara asing, mulai dari menahan dokumen, menggunakan rekening cleaning service, hingga beli kepingan emas. Saudara, bagaimana kesiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Mozambik dalam rangka memperbaiki peringkat FIFA? Saudara, Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Oman. Kemenangan ini membuat Indonesia naik ke peringkat 118 FIFA dan jadi modal besar menjelang laga berikutnya melawan Mozambik. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Sesaat lagi akan hadir berita utama bersama Vidi Batlolone dan Dian Silitonga. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.